Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita bersama dalam Digital Math Class with Mami Teacher. Oke, friend. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, himpunan ini merupakan materi matematika dari SMP kelas 7. Jadi, buat kalian yang masih belajar di bangku SMP kelas 7, nantinya akan berjumpa dengan materi himpunan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang arti himpunan dan notasi himpunan. Jadi, setelah belajar pada pertemuan kali ini, Mami Tica harapkan nanti kalian bisa paham benar tentang arti himpunan dan notasi atau lambang-lambang pada himpunan. Oke? Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kelinci, gambar pohon, batu melayang, rumah indah lengkap dengan mobilnya. Ada gambar seorang anak yang pergi ke dokter hewan membawa anjingnya yang sakit. Ada gambar harimau, kapar berlayar, dan sepeda. Nah, sekarang dari benda-benda berikut, friend semua bisa mengelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, misalnya kita kelompokkan berdasarkan kumpulan benda mati. Jadi A adalah kumpulan benda mati. Kira-kira apa saja ya di gambar tadi yang merupakan benda mati? Ya, betul. Ada batu, rumah, mobil, perahu, pantai, dan sepeda. Ada lagi yang punya ide mau dikumpulkan? Kumpulan apa lagi? Ya, misalnya kumpulan makhluk hidup. Ada nggak tadi makhluk hidup di gambar tadi? Apa ya kira-kira anggotanya? Ya, ada kelinci, ada pohon, ada orang, ada anjing tadi ya yang dibawa anak kecil, dan ada harimau. Ada lagi yang punya ide kumpulan apa lagi? Oke, misalnya kumpulan hewan. Nah, tentu saja apa saja kumpulan hewan? Ya, betul. Ada kelinci, ada anjing, dan harimau. Masih bisa lagi kita kumpulkan? Ya, boleh. Kumpulan alat transportasi. Anggotanya apa ya? Ya, ada mobil, ada perahu, dan ada sepeda. Nah, silahkan kalian pikirkan kembali, kira-kira kumpulan apa lagi di antara benda-benda yang ada di gambar tadi, gambar tersebut. Boleh apa saja, yang penting kalian bisa menyebutkan anggotanya. Oke? Next, look at the picture. Berikutnya ada gambar apa ini ya? Nah, ini gambar bunga tulip. Berasal dari manakah bunga tulip? Dari Belanda. Kemudian ada bunga sepatu dari Malaysia. Bunga apa nih? Ayo tebak. Dari Jepang. Pasti kenal semua ya. Betul. Dan ini pasti kenal semua nih, yang harum baunya, melambangkan kesucian, bunga melati dari Indonesia. Kemudian ini adalah bunga tulip dari Myanmar. Nah, ini bunga dari Thailand. Kemudian ada bunga Kamboja dari Laos. Dan terakhir ada bunga anggrek dari Singapura. Nah, di antara bunga-bunga ini jelas ya, kumpulan bunga. Oke,
Selain kumpulan bunga, kita bisa membuat kumpulan lagi yang anggotanya ada melati, ada anggrek, ada kamboja, ada tulip, ada bunga sepatu, ada bunga dari Thailand ini, kemudian ada bunga apa ini dari Jepang. Nah, kita bisa membuat kumpulan lain selain kumpulan nama bunga. Kira-kira apa ya? Oke, pada kumpulan bunga-bunga tadi, bisa nggak ya kita buat menjadi kumpulan lain yang anggotanya bunga-bunga tadi? Oh ya, misalnya bunga yang berwarna-warni. Bisakah bunga berwarna-warni? Ya, bisa saja. Anggotanya adalah bunga melati, bunga kamboja, bunga sepatu, bunga sakura, bunga anggrek, dan sebagainya tadi gambar yang tadi. Berarti bisa ya. Kemudian kumpulan bunga yang harum baunya. Di situ ada melati, kamboja, bunga sakura, bunga tulip, bunga anggrek, bisa ya. Atau kumpulan bunga nasional dari suatu negara. Bisa ya. Bunga tulip dari Belanda, bunga sakura dari Jepang, bunga sepatu dari Malaysia, bunga tulip dari Myanmar, kemudian yang dari Laos bunga apa? Kamboja, dan seterusnya. Berarti bisa ya. Atau bunga favorit, kumpulan bunga favorit. Bisa nggak ya kalau kumpulan bunga favorit? Ada nggak yang favoritnya selain bunga di atas? Oh iya, ada. Ternyata ada yang favoritnya bunga mawar, ada yang favoritnya bunga sepatu, ada yang favoritnya bunga. Nah, ternyata selain bunga-bunga yang tadi. Kemudian bunga yang indah, kumpulan bunga yang indah. Emang ada bunga yang tidak indah? Nah, mungkin ada yang tidak suka bunga, maka ada bunga tidak indah. Misalnya bunga kantil. Ada yang tahu bunga kantil? Nah, berarti bisa saja bunga yang ada pada slide sebelumnya ini bukan merupakan bunga yang indah. Kalau yang tidak suka dengan bunga melati, dia tidak bilang bunga melati itu indah. Ya kan ya? Oke, berarti ini nggak jelas nih. Bisa iya, bisa tidak. Yang S, kumpulan bunga yang indah juga bisa iya, bisa tidak. Oke, next. Nah, Mami Teacher punya kumpulan makanan kesukaan. Siapa yang makanan kesukaannya pizza? Siapa yang makanan kesukaannya mie ayam? Ada yang suka nasi goreng? Atau suka sayur sop? Oh, ada yang tidak suka nih, banyak yang tidak suka ya sayur sop ya. Padahal sehat sekali ya. Nah, ini dia nih. Makanan kesukaan Mami Teacher, sambal terasi. Ada yang tidak suka? Oh, yang nggak suka pedas. Nggak apa-apa, tak masalah. Nah, ini dia nih. Jodohnya sambal terasi dengan lalapan. Wow. Ditambahkan lagi dengan ikan asin. Mantap ini nih. Ini makanan kesukaannya nih Mami Teacher nih. Ada yang nggak suka ya? Nah, kalau ini wow, suka semua. Padahal kalau ini no 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 no. This is not my like. Mami Teacher tidak suka makanan ini ya. Ini makanan tidak sehat. Kemudian, nah ini dia nih. Makanan kesukaan si Dadang. Semur jengkol. Ada yang tidak suka? Oh ya. Ini salad. Ini Mami Teacher juga suka ya. Kalau yang lagi diet, ini sangat bagus salad. Oke, ternyata dari kumpulan makanan kesukaan ini, dari friends semua, ternyata ada yang tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Berarti bisa nggak ya
Ini disebut dengan makanan kesukaan. Atau kita bisa mengumpulkan makanan-makanan ini menjadi kumpulan makanan tertentu. Misalnya, kumpulan makanan favorit atau kesukaan. Tadi, ternyata ada yang tidak suka ya. Kumpulan makanan enak. No, ternyata semur jengkol katanya tidak enak. Tapi menurut Mami Tica itu enak. Atau kumpulan makanan tradisional. Nah, kalau kumpulan makanan tradisional, ini tadi anggotanya sudah jelas ya. Ada sambal terasi, nasi goreng lalapan, dan semur jengkol, serta ikan asin. Kemudian kalau tradisional tentu saja ada makanan internasional, ada salad, ada pizza. Kemudian makanan yang merupakan lauk, ada sop, ada sambal dan lalap, ikan asin, dan semur jengkol. Nah, pada kumpulan-kumpulan ini, kumpulan di antara kumpulan makanan tadi, ada yang anggotanya bisa iya bisa tidak, sudah tidak jelas, ada yang anggotanya sudah jelas. Mana yang anggotanya sudah jelas? O, M, N. Mana yang anggotanya belum tentu? Z dan L. Oke, di antara kumpulan benda-benda tadi, pada slide gambar benda-benda, kemudian ada bunga, ada makanan. Nah, kita bisa mengumpulkan berdasarkan sifat-sifat tertentu. Nah, dalam matematika, kumpulan benda atau barang atau objek itu disebut dengan himpunan. Nah, oleh Bapak himpunan kita, yaitu George Cantor, himpunan didefinisikan atau diartikan sebagai sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Jadi punya syarat tertentu ya, dan jelas. Kemudian objek yang dimaksud bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya, atau benda-benda. Jadi himpunan itu mempunyai syarat tertentu dan jelas. Kita lihat di slide yang ini, kumpulan benda mati, syaratnya merupakan benda mati. Sudah jelas anggotanya. Kumpulan makhluk hidup, harus makhluk hidup. Anggotanya sudah jelas. Kumpulan hewan, syaratnya harus merupakan hewan. Anggotanya sudah jelas. Kumpulan alat transportasi, nah sudah jelas anggotanya. Kemudian apakah ada kumpulan yang anggotanya tidak jelas? Syaratnya tertentu jelas, tapi anggotanya tidak jelas. Kita lihat pada slide yang ini. Nah, ada kumpulan. Pada kumpulan berikut, kumpulan bunga yang berwarna-warni. Syaratnya jelas, anggotanya sudah tertentu. Kumpulan bunga yang harum baunya. Syaratnya harum baunya, anggotanya tertentu. Kumpulan bunga nasional suatu negara. Syaratnya menjadi bunga nasional dari suatu negara. Tadi jelas anggotanya, ada tulip dari Belanda, ada sepatu dari Malaysia, bunga melati dari Indonesia, dan seterusnya. Sekarang kalau kumpulan bunga favorit, apakah ada yang tidak favorit dengan bunga-bunga tadi? Oh, ternyata ada. Ada yang favoritnya adalah bunga mawar. Jadi kumpulan bunga favorit ini bisa iya, bisa tidak. Bunga melati bisa menjadi bunga favorit, bisa tidak favorit. Jadi yang R ini, kumpulan bunga favorit ini bukan merupakan himpunan karena anggotanya tidak jelas. Bisa iya, bisa tidak. Kumpulan bunga yang indah. Oh, ternyata bunga sepatu menurut seseorang, misalnya menurut Adrian, bunga sepatu itu biasa aja,
tidak indah. Apa sih indahnya? Nah, lebih indah bunga sakura, kata dia. Jadi, bunga sepatu ini bisa indah, bisa tidak indah. Jadi, kumpulan bunga yang indah ini termasuk himpunan tidak ya? Nah, betul. Jadi, kumpulan bunga yang indah ini bukan merupakan Nah, nah, ini sekali lagi jelas ya. Jadi, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objeknya bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Anggota objeknya disebut dengan anggota atau elemen dari suatu himpunan. Nah, selain pengertian himpunan, kita juga akan belajar notasi himpunan atau lambang-lambang yang ada pada himpunan. Bagaimana jika kita menuliskan suatu himpunan? Maka dinyatakan dengan huruf besar. Makanya tadi O adalah himpunan bunga favorit. Nah, walaupun dia bukan himpunan. P adalah makanan internasional. Nah, dilambangkan dengan huruf besar. Untuk menyatakan suatu himpunan selalu menggunakan simbol kurung kurawal. Kemudian untuk melambangkan anggota himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kecil ya. A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Boleh apa saja. Dan untuk menyatakan anggota himpunan atau elemen dengan E dan bukan elemen dengan E dicoret. Oke ya, demikian tadi notasi-notasi yang ada pada himpunan. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah belajar tentang himpunan dan sudah mengerti semua. Sampai jumpa, selamat belajar, semoga sukses. Bye-bye.